panjimu tuju cita-citamu. Bangun dan tegakkan janji suci setia. Majulah bersama rakyat tanah airku. Wujudkan dan ngajari bekal hidupmu. Abdikanlah pada bangsamu. Sediakan tiba bawa gulita yang terang. Ombak dan gelombang badai datang menyerang. Majulah kami tegar teguh pantang mundur. Dengan jiwa dan semangat IPA Makassar. Majulah Universitas IPA Makassar. Kibarkan panjimu tuju cita-citamu. Bangun dan tegakkan janji suci setia. Majulah bersama rakyat tanah airku. Wujudkan dan ngajari bekal hidupmu. Abdikanlah pada bangsamu. Ku bukakan hatiku padamu Tuhanku. Ku doakan alma mater agar bahagia. Tuntunlah langkah kami di jalan ridhomu. Agar selamat sentosa tiba di tujuan. Majulah Universitas IPA Makassar. Kibarkan panjimu tuju cita-citamu. Bangun dan tegakkan janji suci setia. Majulah bersama rakyat tanah airku. Wujudkan dan ngajari bekal hidupmu. Abdikanlah pada bangsamu. Mentari pagi sinarkan fajar ceria. Alam pun senandungkan mada dan pujian. Siap sebatang ilmu dan amal baktimu. Bagi nusa bangsa negara Indonesia. Majulah Universitas IPA Makassar. Kibarkan panjimu tuju cita-citamu. Bangun dan tegakkan janji suci setia. Majulah bersama rakyat tanah airku. Wujudkan dan ngajari bekal hidupmu. Abdikanlah pada bangsamu. Sediakan tiba bawa gulita yang terang. Ombak dan gelombang badai datang menyerang. Majulah kami tegar teguh pantang mundur. Dengan jiwa dan semangat IPA Makassar. Majulah Universitas IPA Makassar. Kibarkan panjimu tuju cita-citamu. Bangun dan tegakkan janji suci setia. Majulah bersama rakyat tanah airku. Wujudkan dan ngajari bekal hidupmu. Abdikanlah pada bangsamu. Ku bukakan hatiku padamu Tuhanku. Ku doakan alma mater agar bahagia. Tuntunlah langkah kami di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Sotihotu, salam kebajikan. Apa kabar pemirsa sekalian? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat di sore hari ini. Terima kasih untuk setiap pemirsa yang tetap setia mengikuti program Diva Talk Ada Apa di Undipa. Chris Gardner, seorang gelandangan yang akhirnya bangkit dan menjadi seorang miliarder, pernah berkata, "Jangan biarkan siapapun mengatakan Anda tidak bisa melakukan sesuatu. Bila Anda bermimpi, Anda harus menjaganya. Bila Anda menginginkan sesuatu, maka raihlah." Pada kesempatan sore hari ini, kita akan kembali menggali lebih dalam mengenai salah satu program studi yang ada di Universitas DIPA Makassar. Mudah-mudahan dapat membantu Anda untuk menggapai impian Anda. Hari ini kita akan mengulas tentang program studi favorit di Universitas DIPA Makassar,
yaitu program studi Teknik Informatika. Dan kami telah mengundang narasumber yang tentunya paling kompeten dalam bidang ini, yaitu Ketua Program Studi Teknik Informatika, Bapak Insinyur Irsal MT. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bu. Apa kabarnya sore hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Ya, nah baik pemirsa sekalian, pada sesi pertama saya akan kembali memaparkan sejarah singkat mengenai Universitas DIPA Makassar. Setelah itu dilanjutkan dengan sesi diskusi antara saya sebagai host dengan narasumber kita. Dan seperti biasa, pemirsa sekalian juga dapat berinteraksi dengan mengajukan pertanyaan seputar program studi Teknik Informatika melalui kolom komentar. Dan terakhir nantinya kita akan mendengarkan closing statement dari narasumber kita. Untuk mengefisienkan waktu, kita langsung masuk pada sesi yang pertama. Universitas DIPA Makassar pada awalnya berbentuk sekolah tinggi dengan nama STIMIK DIPA Negara, berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 9, merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LL Dikti Wilayah 9 Sulawesi. Perguruan tinggi ini tepatnya berdiri pada tanggal 7 Juli tahun 1994 dengan 2 program studi untuk jenjang program strata 1 atau S1, yaitu program studi Sistem Informasi dan program studi Teknik Informatika. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 21 Juni tahun 1996, bertambah 1 program studi untuk jenjang Diploma 3 atau D3, yaitu program studi Manajemen Informatika. Dalam perkembangan selanjutnya, bertambah lagi 1 program studi untuk jenjang strata 1 pada tanggal 28 Desember tahun 2018, yaitu program studi Rekayasa Perangkat Lunak. Dan pada tanggal 8 Februari tahun 2021 yang lalu, STIMIK DIPA Negara resmi bertransformasi menjadi universitas dengan nama Universitas DIPA Makassar. Nah, dari 4 program studi yang telah ada, ditambahkan lagi 2 program studi yang baru untuk jenjang strata 1 atau S1, yaitu program studi kewirausahaan dan program studi bisnis digital. Jadi saat ini ada total 6 program studi yang ada di Universitas DIPA Makassar, yaitu yang pertama Sistem Informasi untuk jenjang S1 terakreditasi B, yang kedua Teknik Informatika untuk jenjang S1 terakreditasi B, yang ketiga Manajemen Informatika untuk jenjang D3 terakreditasi B, yang keempat Rekayasa Perangkat Lunak untuk jenjang S1 dalam proses akreditasi, yang kelima Kewirausahaan untuk jenjang S1 dalam proses akreditasi, dan yang keenam Bisnis Digital untuk jenjang S1 dalam proses akreditasi. Hingga tahun akademik 2020-2021 ini, kampus Universitas DIPA Makassar telah menghasilkan sebanyak 14.515 alumni yang tentunya ekspor dari 3 program studi yang ada, yaitu Sistem Informasi, Teknik Informatika, dan Manajemen Informatika. Nah, pemirsa, itulah sejarah singkat mengenai Universitas DIPA Makassar. Kita akan melangkah pada sesi yang kedua, yaitu diskusi seputar program studi Teknik Informatika. Perkembangan teknologi informatika memacu suatu cara baru dalam kehidupan. Dari kehidupan itu sendiri dimulai sampai kehidupan itu berakhir. Kehidupan seperti ini dikenal dengan istilah e-life. Artinya kehidupan ini sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik. Dan sekarang ini sedang marak dengan berbagai huruf yang dimulai dengan awalan E, seperti e-commerce, e-government, e-education, e-library, e-journal, e-medicine, e-laboratory, ya, e-biodiversity, dan yang lainnya. Yang semuanya itu berbasis elektronik.
Nah, penerapan teknologi informatika telah begitu pesat dalam bidang pemrograman web, sistem informasi, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, jaringan komputer maupun telekomunikasi. Oke, Pak Irsal mungkin bisa menguraikan kepada kita semua apa yang dimaksud dengan teknik informatika. Makasih Ibu Vivi. Teknik informatika ini adalah merupakan bidang ilmu yang mempelajari bagaimana menggunakan komputer secara optimal guna menangani masalah transformasi atau pengolahan data dengan proses logika. Selama kuliah, mahasiswa nanti akan banyak mengkaji tentang pemrograman dan komputasi. Tentunya juga mereka akan dibekali dengan keterampilan merancang perangkat lunak. Ada 2 poin yang ingin saya tegaskan di sini, yaitu masalah optimal. Jadi optimal ini artinya di teknik informatika ini penggunaan komputer itu dioptimalkan, maksudnya digunakan untuk keperluan-keperluan lain. Bagaimana komputer tersebut bisa digunakan untuk keperluan-keperluan lain selain yang kita kenal selama ini hanya untuk mengolah data gitu ya. Sebenarnya komputer itu banyak kemampuan-kemampuan lainnya. Nah, itulah yang salah satu bidang yang dipelajari di teknik informatika. Bagaimana cara kita mengoptimalkan penggunaan komputer untuk bermacam-macam keperluan. Itu yang pertama. Yang kedua, logika. Jadi kita tahu proses logika ini, komputer itu hanya bekerja berdasarkan proses logika. Itu prinsipnya. Nah, jadi proses logika ini ada kaitannya dengan pemahaman tentang matematika. Nah, jadi di sini selama ini kami hanya menerima mahasiswa yang berasal dari prodi IPA, supaya nanti tidak masalah waktu mereka mempelajari proses logika, algoritma dan sebagainya. Itu jawaban ringkas dari saya untuk pertanyaan yang pertama ini. Oke, mungkin Pak Irsal juga dapat memberikan informasi-informasi ya bagi para pemirsa, khususnya calon-calon mahasiswa, kenapa harus memilih program studi teknik informatika ini? Oh, ini sangat menarik Bu ya. Tentu ada kaitannya dengan prospek kerja yang tersedia. Jadi kita tahu ke depan itu kan penggunaan komputer tuh makin banyak ya. Dengan sendirinya akan dibutuhkan banyak juga orang-orang yang ahli di bidang komputer. Mengenai prospek kerja sendiri, karena bidang pekerjaan itu makin banyak, maka nanti akan tercipta bermacam-macam jabatan dan jenis-jenis pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh alumni teknik informatika. Di sini saya tampilkan, saya pernah baca suatu survei yang dilakukan oleh National Association of College atau NACE and Employer tahun 2018. Itu teknik informatika itu menduduki peringkat pertama dari kesempatan kerja yang tersedia. Itu mungkin salah satu alasan kenapa banyak sekarang orang memilih prodi teknik informatika. Jadi sebagai informasi juga, kemarin atau 2 hari lalu saya baca di koran itu pada SNBPTN 2021 ini, itu salah satu kampus terkenal di Bandung, peminat yang paling banyak itu adalah untuk prodi teknik informatika. Tentu ada kaitannya dengan kesempatan untuk prospek kerjanya. Ya, jadi prospek kerja lulusan yang semakin luas dari program studi teknik informatika ini, yang tadi Pak Irsal sudah informasikan, itu beragam. Nah, kira-kira seperti apa contohnya, Pak? Banyak Bu, banyak sekali. Tapi secara umum kita bisa kelompokkan ke dalam 3 kelompok ya. Yang pertama menjadi PNS. Nah, sekarang ini kan menjadi PNS itu adalah menjadi impian banyak orang, termasuk juga dari alumni prodi teknik informatika.
Jadi kita tahu sekarang itu di instansi pemerintah banyak sekali kegiatan atau proses kerja yang awalnya itu dikerjakan secara manual, sekarang dialihkan atau diproses menggunakan komputer. Juga sekarang banyak di kantor-kantor itu ada aplikasi-aplikasi tertentu yang harus digunakan. Misalnya untuk aplikasi tender gitu misalnya ya, atau aplikasi sistem kepegawaian. Semua aplikasi ini itu membutuhkan orang-orang ahli di bidang IT, khususnya teknik informatika, untuk merawat sekaligus mengupgrade sistem tersebut bila dibutuhkan. Jadi setiap ada penerimaan CPNS akhir-akhir ini itu selalu yang paling banyak dibutuhkan adalah teknik informatika. Jadi contohnya pada rekrutmen CPNS 2019 di lingkup Pemkot Makassar itu setiap kecamatan itu disediakan satu formasi untuk peranata komputer dari alumni prodi teknik informatika. Nah, tentu di masa mendatang tren ini akan terus meningkat sehubungan dengan makin banyaknya kegiatan yang diproses menggunakan komputer. Jadi tidak tertutup kemungkinan nanti mungkin seluruh kecamatan di Indonesia itu nanti akan memiliki masing-masing satu tenaga komputer. Jadi kita bisa bayangkan berapa banyaknya nanti yang dibutuhkan. Itu baru di kantor camat, belum lagi di kantor-kantor dinas, di kantor-kantor badan, dan di kementerian-kementerian dan sebagainya. Ya, jadi banyak sekali, Bu. Ini mungkin juga erat kaitannya yang tadi Bapak bilang, semua kerja-kerja di kantor-kantor tersebut mau dialihkan secara komputerisasi, mungkin berhubungan dengan program paperless ya Pak. Betul. Jadi mengurangi penggunaan kertas. Banyak, jadi semua terkomputerisasi. Ya, banyak manfaatnya Bu dengan menggunakan komputer itu. Yang pertama itu ya, kita bisa menghemat penggunaan kertas, alat tulis lah ya. Juga kita bisa mempercepat proses kerja dan bisa meningkatkan akurasinya. Jadi banyak manfaatnya memang. Oke, selain di bidang pemerintahan, di prospeknya di bidang lain apa Pak? Ya, bagi yang senang kerja mandiri itu juga bisa kerja sebagai entrepreneur, jadi pengusaha, atau bisa juga bekerja sebagai freelance programmer. Itu banyak yang dilakukan sekarang oleh alumni yang senang kerja sendiri dan tidak terikat dengan waktu ya, dan dia bisa kerja di mana saja. Itu sudah banyak ditemukan sekarang orang-orang yang bekerja seperti itu. Jadi mereka cukup kerja di rumah, tapi produknya itu bisa dikirim kemana-mana gitu. Khusus untuk mengenai teknopreneur ini, di teknik informatika itu mereka dibekali keilmuan dan keterampilan tentang membuat program ya. Tentunya nanti mereka bisa membuat startup sendiri meskipun dengan skala kecil, dan sekalian menciptakan lapangan kerja. Sekira itu Bu. Oke. Selain itu Pak, apa ada bidang lain? Oh iya, yang ketiga nanti bagi yang mau bekerja di perusahaan itu juga banyak sekali posisi-posisi yang bisa ditempati atau kita isi, yang diisi oleh alumni prodi teknik informatika. Tergantung dari kompetensinya, banyak sekali. Saya pernah baca itu ada 43 job title atau judul pekerjaan yang bisa diisi oleh orang-orang dari teknik informatika. Misalnya application engineer, software engineer, atau game creator, atau data scientist untuk ahli dari basic data, atau teknisi robot. Ini yang baru ini sebenarnya. Karena sekarang kan di industri itu, terutama industri manufacture itu kan pemakaian robot itu makin banyak sekarang ya. Dan robot itu sesuatu adalah gabungan antara komputer dengan sistem mekanis elektronik. Jadi di situ dibutuhkan juga orang-orang
yang ahli di bidang program untuk mengatur kerja dari robot tersebut supaya robot itu bekerja sesuai dengan kebutuhan. Terus juga ini ada juga jabatan yang baru, teknisi rekam medis. Kita tahu sekarang di rumah sakit besar itu pasien itu kan banyak sekali, mungkin ribuan atau puluhan ribu barangkali. Jadi untuk mengolah data rekam medis itu mereka sekarang rata-rata menggunakan aplikasi. Dengan sendirinya juga, mereka juga butuh orang-orang yang mengerti tentang komputer untuk merawat sistem atau mengupgrade-nya. Oke. Teknisi robot ini juga termasuk yang drone-drone itu ya Pak, yang lagi banyak booming nih orang menggunakan. Ya betul Bu. Robot itu bukan hanya, kalau kita mengenal robot selama ini kan hanya yang berbentuk orang gitu ya. Ternyata tidak semua. Padahal tidak semua mesin yang diprogram, yang bisa diprogram, yang bisa menggantikan pekerjaan manusia itu disebut robot. Termasuk drone. Malah saya pernah baca itu di Amerika itu sekarang gudang itu tidak ada penjaganya. Jadi untuk pengaturan stok barang itu dilakukan oleh drone. Jadi mereka buat program sedemikian rupa, dengan mengoperasikan drone itu mereka bisa menghitung stok barang di gudang itu. Wow. Jadi robot itu ke depan itu akan makin berperan ya dalam kehidupan kita. Berarti kuliah di teknik informatika itu suatu hal yang sangat menjanjikan ya Pak? Oke. Banyak pilihan lah. Ya. Nah, hampir semua perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan komputer itu memiliki atau membuka program studi teknik informatika. Nah, kira-kira apa perbedaan dari prodi teknik informatika yang ada di Universitas Dipa Makassar ini dengan program studi teknik informatika di kampus-kampus lainnya? Ya, makasih Bu. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Kami di sini membuat kurikulum yang memungkinkan mahasiswa itu bisa mempelajari komputer secara utuh. Jadi kita tahu komputer itu terdiri dari komponen software dan hardware. Jadi kita tidak fokus ke software saja. Kita juga berikan pengetahuan kepada mereka mengenai hardware. Jadi di samping mempelajari program, juga mereka diberi pengetahuan mengenai komponen-komponen untuk membuat komputer tersebut. Begitu juga bagaimana cara komputer bekerja. Sehingga nanti setelah selesai, mereka kalau mereka tidak mau bekerja di bidang pemrograman, mereka juga bisa bekerja untuk memperbaiki perangkat keras. Ini banyak ditemukan sekarang ini. Mereka itu buka bengkel untuk servis komputer itu, karena memang mereka paham mengenai komponen-komponen itu. Oke, biasanya nih lulusan dari program studi ilmu komputer termasuk teknik informatika ya, yang baru diterima bekerja di suatu instansi pemerintah atau BUMN ya, perusahaan-perusahaan swasta, biasanya langsung dituntut untuk mampu bekerja secara mandiri. Nah, strategi apa yang diambil oleh program studi teknik informatika Universitas Dipa Makassar ini agar bisa menghasilkan lulusan yang siap pakai di dunia kerja nantinya? Ya betul Bu, ini alumni komputer ini memang agak berbeda dengan alumni dari prodi lain. Mereka biasanya kalau bekerja itu langsung dituntut harus langsung bisa bekerja sesuai dengan bidangnya gitu. Jadi kalau dia melamar di kantor atau di instansi pemerintah, begitu dia kerja, mereka langsung disodorkan dengan program, dengan merancang sistem segala macam itu ya. Jadi untuk itu kita harus memang menyiapkan supaya mereka itu siap kerja. Jadi ada beberapa langkah yang telah kami siapkan untuk membantu mereka supaya ketika tiba masa mereka bekerja, mereka siap bekerja. Yang pertama itu kami merancang kurikulum yang seimbang antara teori dan praktikum tanpa mengurangi kemampuan analisis dari mahasiswa, dan juga tentu tidak boleh melanggar ketentuan dari dikti. Contohnya begini, kalau ada misalnya mata kuliah pemrograman yang
lagi banyak dipakai, kita memberikan porsi belajar yang lebih banyak untuk mata kuliah tersebut. Begitu juga untuk praktikumnya. Dengan demikian diharapkan mereka nanti akan menguasai dengan baik bidang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga menyediakan mata kuliah peminatan atau konsentrasi. Ini nanti diberikan pada semester 5 dan semester 6. Jadi di sini mahasiswa diberi kebebasan memilih. Jadi kita tidak mengintervensinya. Konsentrasi apa yang dia inginkan silakan dipilih. Nanti di konsentrasi itu kita sediakan beberapa mata kuliah yang harus mereka ikuti, ya. Terus yang ketiga, itu kita juga menyediakan mata kuliah praktek pembuatan aplikasi konsentrasi dan mata kuliah program profesional. Di sini tujuannya adalah untuk melatih mahasiswa merancang secara langsung sebuah aplikasi berupa proyek-proyek sederhana. Mata kuliah ini nanti kita jadikan prasyarat untuk mengambil tugas akhir. Jadi sebelum mereka lulus, jadi ibaratnya saringan lah ya, filter. Jadi sebelum mereka lulus mata kuliah ini, mereka tidak dibolehkan mengambil skripsi. Otomatis mereka tidak bisa selesai. Terus berikutnya kami di kampus Universitas Dipa Makassar memiliki banyak sekali UKM-UKM. Beberapa di antaranya itu mengkhususkan dirinya di bidang pemrograman. Jadi kami mendorong mahasiswa agar aktif di UKM-UKM tersebut sehingga mereka bisa belajar dari senior-seniornya untuk memperdalam teori tentang pemrograman. Begitu juga prakteknya, karena di kelas itu waktunya sangat terbatas, tidak mungkin semuanya itu diberikan di kelas. Jadi di kelas itu sifatnya hanya memperkenalkan, memberikan dasar-dasarnya. Nanti mereka biasanya memperdalamnya itu di UKM-UKM. Terus juga kita ada mata kuliah kuliah kerja lapangan plus namanya ya. Kalau dulu istilahnya itu KKN, kuliah kerja nyata, tapi kita menggunakan istilah kuliah kerja lapangan plus. Jadi orientasi kita di sini adalah magang. Jadi magang ke perusahaan-perusahaan atau instansi pemerintah. Nanti mereka di situ bisa menerapkan pengetahuan atau ilmu yang mereka dapat selama perkuliahan. Sekaligus juga melihat kondisi real di lapangan. Terus yang terakhir, kita juga memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan sertifikat profesi. Karena ini penting. Nanti rencana itu malah kita akan buatkan SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, sehingga mereka nanti akan bisa bekerja dengan lebih mudah. Oke, dari 6 poin yang tadi Bapak uraikan, poin kedua tadi ya, sempat Bapak singgung tentang peminatan atau konsentrasi. Nah, bisa dijelaskan konsentrasi apa saja yang ada di Prodi Teknik Informatika yang bisa dipilih, dan mata kuliah apa saja yang dipelajari pada masing-masing konsentrasi tersebut? Ya, makasih Bu Vivi. Ini betul sekali. Ini tujuannya adalah untuk mengarahkan mahasiswa. Dia ingin mendalami bidang apa. Jadi kami menyiapkan bidang peminatan atau konsentrasi ini secara dinamis ya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Ini biasanya kami lakukan waktu peninjauan kurikulum. Dia selalu berubah-ubah sifatnya. Jadi untuk kurikulum periode ini, peminatan atau konsentrasi yang kita sediakan itu ada 2, yaitu konsentrasi jaringan dan konsentrasi sistem cerdas. Mengenai mata kuliahnya sendiri, untuk ini konsentrasi ini disediakan untuk 2 semester, yaitu semester 5 dan semester 6, di mana tiap-tiap semester itu mereka disediakan 3 mata kuliah konsentrasi. Jadi selama 1 tahun itu mereka bisa mengikuti 6 mata kuliah konsentrasi. Adapun untuk mata kuliah konsentrasi jaringan,
Yang pertama yaitu komputasi awan atau cloud computing. Ini adalah tren yang sangat berkembang sekarang. Ini adalah fasilitas yang disediakan orang untuk menyimpan data ya. Jadi mahasiswa diajarkan cara pemrogramannya. Terus yang kedua, sistem terdistribusi atau biasa juga dikenal dengan web service. Di sini intinya mahasiswa itu diajarkan bagaimana cara kita mengintegrasikan data dari beberapa sumber. Misalnya ada sebuah perusahaan yang memiliki banyak cabang ya, bagaimana cara kita mengintegrasikan datanya pada satu tempat. Terus yang ketiga, khusus untuk jaringan, mereka diberi pengetahuan tentang manajemen jaringan. Itu bagaimana cara menggunakan router, mengatur lalu lintas jaringan. Terus yang penting juga adalah keamanan jaringan. Ini juga kita berikan ke mereka. Sekarang banyak sekali itu pembobolan data ya. Pembobolan itu kan bisa terjadi di jaringan, bisa juga terjadi di servernya itu. Nah, terus yang berikutnya teknologi mobile. Ini juga kita perkenalkan kepada mereka. Sekarang banyak sekali perangkat-perangkat itu yang dibuat orang itu bersifat mobile. Jadi dia bisa berpindah-pindah nih ya. Jadi di sini mereka diajarkan bagaimana teknik modulasi segala macam. Terus yang terakhir sistem operasi berbasis jaringan. Jadi memperkenalkan sistem operasi yang digunakan untuk jaringan. Ya, itu tadi mata kuliah pada konsentrasi jaringan ya Pak. Ya. Bagaimana dengan yang konsentrasi yang kedua, konsentrasi Sistem cerdas cerdas. ya? Iya. Sama ya, mereka juga diberikan 6 mata kuliah yang diambil di semester 5 dan di semester 6. Yang pertama sistem pakar atau expert system. Ini juga adalah ilmu sekarang yang sangat berkembang dan kita bisa gunakan untuk membuat aplikasi sendiri yang bisa kita masukkan ke Play Store. Jadi bisa dikomersilkan itu ya, kalau kita bisa membuat sistem pakar yang betul-betul akurat. Dan penggunaannya sendiri banyak Bu, banyak. Mulai dari sistem yang digunakan orang untuk menganalisa mesin-mesin yang rumit. Jadi kalau dia rusak itu dia bisa memberitahu sendiri apa kerusakannya. Malah sampai sekarang orang coba mengembangkannya untuk kesehatan, untuk mencoba mengambil alih fungsi dari dokter. Tapi itu belum proven, belum. Seperti halnya kalau ke bengkel-bengkel motor itu biasa ada di situ ya. Jadi dia pakai sistem pakar juga untuk mendeteksi di bagian mana kerusakannya ya. Ya, kalau motor-motor baru itu kan kendaraan khusus mobil ya, mobil-mobil baru itu di dalamnya itu kan sudah ada perangkat komputer sebenarnya, meskipun tidak kelihatan. Tapi di situ sistem, terutama sistem pengapiannya itu dia sudah menggunakan sistem komputer, itu diprogram. Jadi di situ nanti biasanya kalau kita pergi ke bengkel, mereka akan periksa mesin menggunakan komputer. Jadi dilihat di situ kondisi mesinnya. Nah, terus yang kedua juga mereka diberi pengetahuan mengenai, ini juga lagi tren sekarang ya, artificial neural network. Ini intinya adalah pengetahuan yang dibuat sebagai pengganti pengetahuan manusia gitu ya, artificial neural network. Jadi jaringan atau di Indonesia kayaknya jaringan saraf tiruan. Jadi orang membuat sistem atau merancang sistem yang seolah-olah bisa bekerja seperti manusia. Ini berhubungan dengan artificial intelligence Pak ya? Betul, betul. Salah satu cabangnya ini. Cuma ini ada peruntukannya. Ini biasanya banyak digunakan untuk mengidentifikasi kalau ada kelainan-kelainan dari kondisi normal. Gitu ya. Kalau di pabrik misalnya itu dipakai orang, kalau ada kelainan dari proses itu dia bisa deteksi dengan cepat menggunakan. Terus berikutnya mata kuliah fuzzy logic. Ini juga mata kuliah yang lagi populer. Tapi di sini kita arahkan banyak kita arahkan untuk pengendalian robot karena memang fungsi logik ini dia unggul untuk pengendali.
untuk pengendali, sehingga dengan menggunakan Fuzzy ini robot itu bisa bekerja dengan smooth gitu ya, dengan gerakan yang halus gitu. Nah, di sini juga untuk konsentrasi ini juga mahasiswa juga diberi pengetahuan tentang robotika, mulai dari dasarnya sampai ke cara pembuatannya. Dan kebetulan juga kita punya UKM robotika yang aktif ikut kompetisi. Jadi sebelum pandemi kemarin itu kita selalu ikut tiap tahun, mengirimkan tim untuk ikut berkompetisi secara nasional. Jadi ada tim kita yang cukup aktif di sini. Terus berikutnya mata kuliah pengenalan pola. Ini juga banyak dipakai sekarang ya, teknik-teknik bagaimana cara kita memeriksa keaslian sebuah dokumen, sebuah tanda tangan dengan mengenali pola-polanya gitu. Pola-pola. Malah kemarin juga ada yang pakai untuk mengidentifikasi COVID gitu. Penyakit COVID bisa kita gunakan. Terus yang terakhir sistem kontrol berbasis komputer. Seperti saya sampaikan pada poin pertama tadi, jadi komputer sekarang itu tidak hanya sekedar digunakan untuk mengolah data. Jadi banyak sekali sekarang fungsi-fungsi lain yang dilakukan menggunakan komputer. Salah satunya itu untuk kontrol di industri. Kalau kita masuk ke industri sekarang, kita masuk ke ruang kendalinya, kita akan menemukan di situ deretan komputer. Jadi ini juga bagus kita perkenalkan ke mahasiswa, dan mereka pasti akan dibutuhkan di sana nanti, paling kurang untuk merawatnya. Oke, nah pemirsa sekalian, pada era perkembangan teknologi seperti sekarang ini yang sudah memasuki era revolusi industri 4.0 dan bahkan sudah menuju ke era revolusi industri 5.0, tentunya kita tidak dapat menutup mata akan perkembangan tersebut. Banyak hal yang harus dipersiapkan untuk membiasakan diri dan memanfaatkan perkembangan teknologi yang sangat pesat tersebut. Membuka jendela teknologi di era revolusi industri ini sangatlah penting supaya kita tidak ketinggalan informasi dan teknologi terbaru. Selain itu juga dapat meningkatkan daya saing seseorang untuk mendapatkan pencapaian tertentu di zaman digital ini. Salah satu cara untuk mempersiapkan dan membiasakan diri dengan era ini adalah belajar teknologi yang terus berkembang, baik itu belajar di dalam dunia akademis maupun di luar akademis. Nah, Pak Irsal, bagaimana kesiapan Prodi Teknik Informatika ini sendiri dalam menghadapi peluang dan tantangan pada masa yang akan datang? Ya, makasih Bu Novita. Tentu kita harus siap ya, karena ini merupakan tantangan yang harus kita jawab. Yang pertama kita mulai dulu dari kurikulum. Jadi sekarang itu pemerintah itu mengharuskan perguruan tinggi itu menggunakan kurikulum yang disebut dengan OBE, Outcome Based Education. Jadi proses pembelajaran yang berbasiskan output. Jadi itu awalnya kita harus rancang di situ dulu. Jadi di kurikulum itu nanti di situ akan dijelaskan secara rinci capaian-capaian pembelajaran yang harus kita capai, termasuk dari rencana pembelajaran semester. Itu harus dijelaskan di situ secara rinci capaian pembelajaran untuk masing-masing mata kuliah. Terus juga sekarang dengan adanya kebijakan MBKM ini, kampus kita juga harus ikut, dan kami sudah merancang kurikulumnya. Jadi mulai semester 5 itu 5, 6, 7 dan 8 itu kita buat kurikulum ganda. Jadi satu untuk normal, satunya lagi untuk MBKM. Nah, kegiatan MBKM sendiri itu ada 8 yang bisa kita pilih nanti. Misalnya magang, pertukaran pelajar, penelitian dan sebagainya. Ini harus kita ikuti, kita tidak bisa lari dari sini. Terus untuk
tenaga pendidik sendiri kita juga harus selalu berusaha untuk meningkatkan kualifikasinya. Jadi sekarang alhamdulillah tenaga dosen-dosen kita itu kita punya dosen tetap sekitar hampir 50 orang untuk prodi teknik informatika karena mahasiswanya memang banyak. Mahasiswanya itu hampir 2000. Jadi untuk rasionya itu terpenuhi, maka dosen kita itu ada sekitar lebih dari 50 lah dosen tetap. Dan alhamdulillah sekarang mereka pendidikannya rata-rata sudah S2 dan beberapa sudah S3, dan dalam 2 tahun terakhir ini, 3 tahun terakhir ini ada sekitar 10 orang ya, 10 orang yang sedang melanjutkan pendidikan ke S3. Diharapkan nanti mereka-mereka inilah nanti yang akan diharapkan untuk menjawab tantangan ke depan itu nantinya. Terus berkaitan dengan agitasi juga kita harus memfasilitasi dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, pengajaran, penelitian, dan PKM, karena ini merupakan salah satu indeks kinerja utama yang dinilai pada proses akreditasi. Ya. Terus kerjasama juga sekarang merupakan keniscayaan karena kaitannya dengan MBKM. Jadi MBKM itu tidak bisa kita laksanakan kalau tidak ada kerjasama. Jadi syukur sekarang di dalam struktur organisasi yang baru itu telah dibentuk satu unit kerja yang khusus untuk mengurus kerjasama dan pengembangan. Jadi diharapkan nanti ke depannya proses kerjasama ini bisa berkembang dengan pesat. Jadi kita bisa cepat mendapatkan mitra untuk bekerja sama. Tapi sebenarnya saat ini kita sudah punya kerjasama dengan beberapa instansi, tapi itu belum cukup ya, perlu diperbanyak. Oke, wow, dengan kurikulum yang sangat komplit seperti itu Pak, kira-kira nih berapa lama masa studi mahasiswa di program studi teknik informatika ini? Makasih Bu Novita, ini perlu saya jelaskan. Jadi standar S1 itu kan rata-rata kurikulum itu di breakdown jadi 8 semester ya. Cuma kami di Prodi Teknik Informatika membuat kurikulum itu dalam bentuk semi paket. Artinya beberapa semester mata kuliah itu disajikan dalam bentuk paket, beberapa semester disajikan tanpa paket ya. Artinya mahasiswa bisa memilih. Nah, jadi pada semester 1 sampai semester 4 itu mahasiswa kita menggunakan sistem paket di mana seluruh mahasiswa itu bisa mengambil mata kuliah dengan jumlah mata kuliah dan SKS yang sama tanpa memperhatikan indeks prestasinya. Ini adalah salah satu cara untuk membantu mahasiswa supaya cepat selesai. Nanti begitu memasuki semester 5 di mana program konsentrasi itu sudah dimulai, mereka nanti diminta harus memilih sendiri mata kuliah apa yang akan diambil, dan di sini mulai dibatasi. Jadi indeks prestasi semester 4-nya itu kita perhatikan. Kalau di semester 4-nya itu nilainya jelek, maka di semester 5 dia tidak bisa mengambil mata kuliah banyak. Begitu juga untuk semester 6. Jadi secara umum meskipun kurikulum ini dirancang untuk 4 tahun, tapi ada kemungkinan mahasiswa itu bisa selesai dalam waktu 3,5 tahun dengan catatan mereka tidak lulus, tidak pernah mengulang mata kuliah, dan indeks prestasi semesternya itu rata-rata di atas 3,5. Sehingga pada semester 5 dan semester 6 mereka diberi kesempatan untuk mengambil SKS sampai 24. Banyak SKS. Ya, jadi mereka bisa selesai 3,5 tahun. Tapi ini tidak banyak ya, tidak banyak. Hanya masa-masa tertentu. Hanya ya? masa-masa yang tertentu saja. Oke. Nah, sebelum kita beranjak ke menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa, pertanyaan lain lagi nih Pak ya, mengenai instansi-instansi baik itu dalam pemerintahan maupun perusahaan-perusahaan swasta. Biasanya dalam penerimaan pegawainya itu memberikan syarat akreditasi
ya. Jadi akreditasi dari program studi maupun kampus tempat calon pegawainya itu lulus. Nah, bagaimana dengan akreditasi program studi Teknik Informatika Universitas DIPA Makassar ini, Pak? Ya, makasih Bu. Alhamdulillah, Prodi Teknik Informatika ini adalah prodi pertama di Universitas Diponegoro yang mendapatkan akreditasi B. Itu waktu tahun 2015. Dan kemarin diperpanjang tahun 2020, tapi masih atas nama STIMIK Diponegoro. Nah, jadi alhamdulillah sekali kemarin kita baru saja menerima SK akreditasi Prodi Teknik Informatika yang baru sudah atas nama Universitas DIPA Makassar. Jadi akreditasi ini peringkatnya B dan berlaku untuk 5 tahun ke depan. Jadi untuk 5 tahun ke depan itu kita tidak, mahasiswa tidak perlu khawatir, akreditasi tidak akan turun. Tapi tentunya kita tidak puas sampai di sini, ya. Jadi kami akan tetap berusaha 5 tahun ke depan kita akan berusaha untuk menaikkannya ke peringkat yang lebih tinggi, ya. Itu ada kaitannya dengan tadi dengan program menyekolahkan dosen dan sebagainya itu. Itu ada kaitannya dengan akreditasi. Oke. Ya, kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kolom komentar ya Pak. Pertanyaan pertama dari Min Jimin. Wow, Min Jimin. Gelar apa nantinya yang didapat? Apakah ST? Karena ini adalah jurusan teknik. Oke, mungkin bisa langsung jawab. Langsung jawab ya. Makasih. Ini gelar ini tetap Eskom ya, karena kita apa namanya itu? Prodi Teknik Informatika itu di Universitas DIPA Makassar itu tetap menggunakan Eskom, bukan ST. Sekira itu. Ya, jadi Eskom. Pertanyaan kedua dari Amara, ya. Pertanyaannya adalah persentase mata kuliah umum dan mata kuliah program studi. Jadi mata kuliah umum MKDU dengan mata kuliah program studi rasionya maksudnya. Ya, jadi mata kuliah umum dengan mata kuliah inti itu kira-kira perbandingannya 20-80 lah. Kita 20-80. Jadi tentunya lebih banyak. Iya. Mata kuliah umum itu yang kita ambil adalah mata kuliah yang memang diwajibkan oleh pemerintah. Seperti mata kuliah agama, Pancasila, apalagi itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, karakter building ya, tentang karakter. Hanya itu yang kita ambil. Yang lainnya kita arahkan untuk mata kuliah inti, konsentrasi. Pertanyaan ketiga dari Isa. Bidang ilmu apa yang menjadi inti dari program studi Teknik Informatika ini? Bidang ilmu. Ini kurang jelas bidang ilmunya, maksudnya bidang ilmu apa ya? Mungkin seperti pemrograman web, gitu ya. Ya, itu tergantung tadi ke konsentrasinya. Tapi di samping konsentrasi kan ada mata kuliah yang kita beri bobot lebih besar memang. Seperti web itu ya. Karena itu banyak dibutuhkan, maka untuk mata kuliah web dan pemrograman web dan praktikumnya itu kita sajikan dalam 4 SKS dan 2 SKS. Jadi pertemuannya 2 kali seminggu. Jadi itu sangat cukup ya untuk mempelajari web. Begitu juga untuk mempelajari bahasa Java. Java kan juga banyak dipakai ya. Itu juga kita beri jam kuliah yang lebih banyak atau SKS yang lebih banyak. Jadi juga 2 kali pertemuan seminggu. Jadi begitu ya. Tapi kalau bicara mengenai ilmu intinya itu ya di konsentrasinya itu. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain? Ya, masih ada 3. Wah, cukup banyak penanya ini Pak ya. Oh, bagus lah. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ismail Kadir. Apa keunggulan dari program TI? Mungkin bisa mengulang yang tadi. Mungkin Ismail terlambat Pak. Oh iya. Ya, keunggulan dari program TI ikut ini. ya.
Oh, yang mana maksudnya? Keunggulan dari program studi Oh, teknik ya, informatika kita ini. di sini mempelajari komputer secara utuh, ya. Jadi berbeda dengan prodi lain. Di samping mempelajari perangkat keras, juga dia memperangkat lunak atau pemrograman, mahasiswa juga diberi pengetahuan mengenai perangkat keras, sehingga mereka nanti akan bisa menggunakan komputer itu untuk keperluan-keperluan lain, hanya bukan untuk keperluan pengolahan data. Seperti saya sebutkan tadi, mereka nanti bisa membuat program untuk robot dan sebagainya. Oke. Pertanyaan berikut dari Miftahul. D3 lanjut ke SI atau TI, apakah masih perlu magang atau tidak lagi? Kalau dari diploma 3 Pak, melanjutkan ke TI? Selama ini kalau diploma 3 itu mereka biasanya melanjutkan ke sistem, ke SI. Agak berat ya kalau kita melanjutkan ke TI. Karena mereka tidak punya basic yang kuat di bidang apa namanya itu? Mereka biasanya lanjut ke SI. Jadi kalau lanjut silakan lanjut, tapi ke SI jangan ke TI. Oh. Ya, yang pertanyaan ketiga dari Adinda. Mengapa jurusan IPS tidak bisa masuk ke program studi teknik informatika? Ya maaf, ini bukan diskriminasi ya. Ini bukan diskriminasi, kita bukan membeda-bedakan. Tapi ini adalah untuk membantu mahasiswa sebenarnya. Karena di prodi TI itu banyak sekali mata pelajaran matematikanya yang pertama ya. Kalau nggak salah itu kita harus belajar matematika itu ada 4 semester. Dan juga ada pelajaran elektronika. Itu harus punya basic matematika yang cukup ya, yang cukup. Tidak juga saya harus bilang pintar, tapi harus punya basic yang cukup. Kalau tidak, nanti kita khawatir mereka akan kesulitan di situ. Dari segi nama saja Pak ya, kalau saya baca informatika itu dari informasi dan matematika ya. Jadi ya, mungkin. Ya, jadi kita bukan, ya sekali lagi kita bukan membeda-bedakan, tidak. Tujuan kita adalah untuk membantu mahasiswa supaya mereka tidak menemui masalah nanti waktu menjalani perkuliahan. Ya, jadi seperti kata istilah malu bertanya nanti sesat di jalan. Iya, kasihan ya, itu. Kita kasihan. Nah, sungguh menarik adanya program ini sehingga kecuali kalau dari SMK yang memang jurusannya dari TKJ kita terima. Terima ya. Ya. Oke. Jadi sungguh menarik dengan adanya program ini para calon-calon mahasiswa dapat mengetahui ya. Oke, setelah bincang-bincang kita ini Pak, tentunya makin banyak nih peminat program studi teknik informatika Universitas Dipa Makassar Pak. Dan pemirsa tentunya ingin tahu bagaimana sih cara mendaftar menjadi mahasiswa di Universitas Dipa Makassar ini secara khusus untuk program studi teknik informatika. Makasih Bu. Kampus kita ini kan backgroundnya kampus IT ya. Jadi kami selalu berusaha itu untuk membuat semua kegiatan itu melalui sistem, by system. Jadi kita sudah merancang sebuah situs khusus untuk penerimaan e-maba, untuk penerimaan mahasiswa baru. Jadi dengan adanya situs ini diharapkan nanti mahasiswa itu bisa mendaftar dari mana saja. Dia tidak perlu datang ke kampus. Tapi bagi calon mahasiswa baru yang mengalami kesulitan mendaftar secara online, itu silakan datang ke kampus. Nanti kami akan ada petugas yang disiapkan untuk membantu mendaftarkan, mengisi formulirnya, tapi tetap secara online. Oke, tentunya ini. Karena pemrosesan datanya itu langsung dilakukan oleh komputer. Kita tidak proses secara manual. Ya, tentunya ini sangat membantu di tengah-tengah krisis seperti ini, Pak ya, pandemi betul. seperti ini. Jadi mahasiswa-mahasiswa dari tidak hanya dari Kota Makassar sendiri, dari luar bisa mendaftar langsung. Bisa mendaftar langsung melalui situs tersebut. Nah, apakah ada beasiswa yang dapat membantu meringankan orang tua maupun mahasiswa dalam hal biaya-biaya yang dibutuhkan selama kuliah di prodi ini? Jadi begini Bu,
untuk beasiswa itu pasti ada ya. Karena setiap tahun waktu masih nama STIMIK di Panagara itu selalu mendapatkan jatah beasiswa dari pemerintah atau kementerian yang disalurkan melalui LLDikti atau Kopertis. Itu yang pertama, selalu dapat tiap tahun. Tentunya yang mendapatkan ini adalah mahasiswa yang berprestasi ya, ada prosesnya. Jadi tidak semua dapat pastinya. Karena ini kan kuotanya terbatas. Jadi ada proses seleksinya dan ya, itu hanya untuk mahasiswa yang memiliki prestasi bagus. Terus yang kedua sekarang juga banyak itu pemerintah daerah yang memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi yang berasal dari daerahnya. Itu juga banyak banyak di negara yang dapat beasiswa seperti itu. Nanti kampus akan memberikan rekomendasi kalau dibutuhkan. Dari kampus sendiri itu memang tidak memberikan beasiswa secara langsung ya, tapi memberikan keringanan-keringanan, terutama waktu khusus untuk maba. Jadi misalnya ada keringanan-keringanan biaya yang harus dibayar waktu mendaftar. Itu tergantung dari, itu juga dilihat dari hasil tesnya. Kalau hasil tesnya bagus, mereka dikasih diskon-diskon gitu. Ya, untuk gelombang kedua ini Pak, 10 maba terbaik itu ya, gratis. Ya, ada SPP-nya, rinciannya ya? Diana itu saya ingat betul, tapi di brosur itu ada penjelasan di situ. Kalau gelombang kedua begini, gelombang ketiga begini. Ya. Oke. Nah, terkait dengan kurikulum yang digunakan tadi Pak, ada beberapa hal secara khusus untuk MBKM tadi ya. Mereka belajar, kampus mereka itu ada magang dan sebagainya, tentunya itu tidak lepas dari kerjasama. Yeah. Nah, bagaimana kerjasama yang telah dan akan dibangun oleh Prodi Teknik Informatika ini dengan pihak lain? Ya, seperti saya sampaikan tadi, sekarang kita bersyukur sekali di organisasi yang baru sudah ada unit khusus yang mengurus masalah kerjasama ini. Selama ini kita sebenarnya sudah punya kerjasama dengan beberapa sekolah ya, beberapa sekolah perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Kebetulan juga ada alumni kita beberapa dari Jepang, sama instansi pemerintah seperti Pemprov dan sebagainya. Kedepannya kerjasama ini tentu akan diperluas untuk menunjang program MBKM ini. Nah, pemirsa, dewasa ini globalisasi informasi mengalami perkembangan pesat dan telah merambah ke berbagai aspek kehidupan manusia. Untuk itu, diperlukan sumber daya manusia yang tidak hanya menguasai aspek-aspek materi dan teknologi, melainkan juga mampu menerapkan dan mengembangkan teknologi informasi di berbagai bidang. Program studi Teknik Informatika merupakan program studi yang mampu memenuhi kebutuhan akan SDM yang diperlukan tersebut. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung di program studi Teknik Informatika Universitas Dipa Makassar. Nah, seluruh pertanyaan telah terjawab. Wawasan kita tentang Prodi Teknik Informatika sudah semakin terbuka. Silakan narasumber kita, Bapak Irsal, memberikan kata penutup, ya, close statement sekaligus ajakan kepada pemirsa untuk bergabung ke Prodi Teknik Informatika Undipal Makassar. Ya, makasih Bu Ivi. Saya pendek saja. Orang yang pintar adalah orang yang berpikir untuk masa depan. Masa depan untuk pekerjaan itu ada di bidang komputer. Jadi kenapa masih berpikir lagi untuk kuliah di Prodi Teknik Informatika? Wow, mantap. Oke, terima kasih kepada narasumber kita Bapak Irsal yang telah berbagi banyak hal terkait program studi Teknik Informatika. Semoga sehat dan sukses selalu untuk Bapak beserta keluarga dan seluruh jajaran di program studi Teknik Informatika Universitas Dipa Makassar. Juga terima kasih kepada para pemirsa yang tetap setia dan antusias menyimak serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Seorang yang berhenti belajar adalah seorang yang lanjut usia, meskipun umurnya masih remaja. Nah, seorang yang tidak pernah berhenti belajar akan selamanya menjadi pemuda. Tetaplah semangat untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Sampai jumpa pada
dipatok esok hari. Salam sehat untuk kita semua.